Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi ya dengan saya, Umi Nandiroh SEMSA. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi pertama tentang akuntansi forensik. Nanti di materi kali ini kita akan kenalan dengan akuntansi forensik. Jadi kira-kira apa itu akuntansi forensik? Kalau mendengar kata forensik, apa yang teman-teman pikirkan? Kan pasti tidak jauh dari masalah medis gitu ya, kan biasanya ada tuh ini pemeriksaan forensik oleh dokter ahli forensik atau enggak di ranah hukum, misalnya kayak kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan diselidiki oleh penyidik forensik. Nah, itu nah sekarang kali ini forensik itu digandengkan dengan akuntansi, namanya akuntansi forensik. Agak unik memang ya, cuman maka dari keunikan itulah kita akan belajar banyak hal terkait dengan akuntansi forensik. Kemarin sudah saya share RPS-nya, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan terkait dengan akuntansi forensik. Ya, jadi dulu awalnya akuntansi forensik ini digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau pengungkapan motif pembunuhan. Nah, bermula dari penerapan akuntansi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi forensik. Perkembangannya sampai saat ini pun vibes akuntansinya atau kadar akuntansinya masih sangat kelihatan. Misalnya dalam perhitungan ganti rugi, dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasus korupsi. Jadi biasanya kalau ada kasus korupsi terungkap itu kan mesti ini kan ditelusuri kerugiannya berapa dan lain sebagainya. Nah, ilmu untuk menghitung itu atau menelusuri itu namanya akuntansi forensik. Nah, akuntansi forensik ini dalam perkembangannya itu digunakan dalam berbagai bidang ya. Digunakan dalam berbagai hal. Yang paling umum digunakan saat ini adalah yang pertama penyelesaian sengketa antar individu. Misalnya kayak ya teman-teman tahu sendirilah banyak kasus merebak akhir-akhir ini ya. Misal antara satu orang dengan partner kerjanya atau masalah warisan. Nah, itu biasanya menggunakan akuntansi forensik. Bisa juga diterapkan di perusahaan swasta dengan bentuk badan hukum apapun, bisa PT, CV, maupun firma. Kemudian, akuntansi forensik juga diterapkan di BUMN dan BUMD. Dan tak kalah seringnya, akuntansi forensik ini diterapkan di pemerintahan, kementerian, dan lembaga lainnya di bawah pemerintahan. Ya. Ini yang sering banget nih, kayak korupsi-korupsi. Nah, itu kan pasti menggunakan akuntansi forensik. Nah, jadi sebenarnya apa sih akuntansi forensik itu? Secara gampangnya, ya, akuntansi forensik itu dapat diartikan sebagai penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Oke. Jadi artinya akuntansi yang dapat diakui atau dapat dapat diakui di kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Maka seringkali akuntansi forensik ini memang hanya ada atau hanya diberlakukan ketika adanya sebuah kasus atau sebuah persoalan. Misalnya kasus korupsi, kasus penggelapan uang, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, orang yang ahli di bidang ini namanya akuntan forensik. Ya, bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan, namun juga berperan dalam
bidang hukum di luar pengadilan. Misalnya membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Jadi memang untuk menjadi seorang akuntan forensik ilmunya agak kompleks ya, karena harus paham akuntansi dan hukum itu pastinya. Nah, kira-kira teman-teman tertarik pengen jadi akuntan forensik? Ya. Jadi apa saja kompetensi yang harus dimiliki atau syarat minimal untuk bisa menjadi akuntan forensik? Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, tentunya ya. Kemudian yang kedua, pengenalan perilaku manusia dan organisasi. Ya, karena memang kita harus melakukan deep observation ya atau deep interview kepada seseorang untuk bisa mengungkap kasus. Nah, itu tentu saja kita harus paham perilaku manusia. Kemudian ada pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Insentif, pressure, attitude, rationalization, dan opportunities. Ini nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Ya, kalau nggak salah di bab 3 tentang pencegahan fraud. Kemudian ada pengetahuan tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Standar bukti keuangan dan bukti hukum. Ada PSAK, kemudian ada SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Itu harus paham. Kemudian ada pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi atau profiling. Pemahaman terhadap pengendalian internal tentu saja, karena memang di dalam melakukan penyidikan atau di dalam melakukan audit forensik, kita berangkatnya dari pengendalian internal, itu juga sebagai salah satu pijakan. Kemudian kemampuan berpikir seperti pencuri. Nah, ini agak unik ya, agak sulit juga. Ya, ini sebenarnya supaya kita bisa tahu, jadi kira-kira kalau kita berpikir sebagai pencuri, itu kan kita pasti mikir nih, kalau misalnya mencuri ini nanti gimana caranya, kaburnya gimana caranya. Nah, itu ya memang sangat unik sekali akuntan forensik ini. Makanya kalau teman-teman berminat ya silakan belajar akuntansi forensik. Ada ujian profesinya yang menyelenggarakan itu ACFE ya. Ahlinya akuntan forensik itu namanya fraud examiner. Ya, nanti coba di bab berikutnya ada nggak ya pembahasan tentang itu? Insya Allah ada. Nah, ini apa bedanya antara akuntansi forensik dan audit umum ya, bukan audit forensik. Akuntansi forensik itu lebih menekankan pada keanehan dan pola tindakan daripada kesalahan dan keteledoran seperti pada audit pada umumnya. Kalau audit umum itu kan normal-normal aja ya, rutin gitu. Dilakukan secara rutin, bisa namanya audit internal. Kemudian yang dilakukan oleh audit umum juga kegiatannya biasa aja. Misalnya kebalikan dari siklus akuntansi, dimulai dari kalau siklus akuntansi kan dimulai dari bukti transaksi. Kalau audit kebalikannya, dimulai dari laporan keuangan, di tracing, vouching, dan seterusnya sampai ke bukti transaksi. Kemudian ada kuesioner untuk memastikan validitas data, laporan keuangan, dan prosedur audit umum lainnya. Ini kalau audit umum. Kalau akuntansi forensik enggak. Beda ya. Makanya akuntansi forensik ini hanya ada ketika adanya kasus. Misalnya ada penggelapan aset perusahaan atau mungkin ada kasus korupsi. Nah, baru akuntansi forensik muncul di situ atau audit forensik muncul di situ. Kalau di dalam operasional normal perusahaan, ya nggak ada akuntansi forensik. Ya, bagi teman-teman yang sudah bekerja di suatu instansi atau mungkin pernah magang di suatu instansi,
teman-teman pasti tidak akan mendapati yang namanya akuntansi forensik yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari pencatatan, kemudian posting ke buku besar sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, itu hanyalah siklus akuntansi normal atau akuntansi normal pada umumnya gitu ya. Tapi kalau akuntansi forensik ini kan dia menekankan pada analytical review dengan teknik wawancara mendalam, walaupun seringkali juga mengcombine dengan teknik audit umum. Cuman itu tadi titik garis besarnya ada di akuntansi forensik ini hanya muncul ketika adanya kasus. Nah, ini. Mengapa akuntansi forensik ini penting? Jadi mengapa harus ada akuntansi forensik? Karena memang kejahatan di bidang keuangan ya atau yang dikenal dengan fraud itu dampaknya sangat berat bagi pihak-pihak yang terdampak. Ya, misalnya nih korupsi di bidang pemerintahan ya, anggaran APBN dikorupsi. Nah, teman-teman tahu sendiri kan berapa banyak kerugian negara. Itu dari sisi nominal uangnya. Belum lagi dari sisi dampak lainnya. Misalnya kayak korupsi subsidi COVID, nah korupsi subsidi UMKM, bantuan apa gitu. Nah, udah bantuan dikorupsi, nah kan secara keuangan rugi, secara sosial juga dampaknya sangat besar. Maka dari itu, karena dampak fraud yang sangat merugikan ini, maka akuntansi forensik ini menjadi penting. Pada dasarnya akuntansi forensik ini kan cakupannya adalah fraud dalam arti yang luas. Nah, Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE itu membagi fraud ke dalam 3 kelompok besar. Atau kalau teman-teman baca artikel, istilahnya adalah fraud tree, pohon fraud gitu ya. Ini nanti cabangnya banyak lagi ya. Jadi yang pertama yang termasuk fraud itu adalah corruption atau korupsi. Korupsi ini nanti ada lagi cabangnya. Namanya itu apa? Kalau korupsi, oh ya, korupsi yang biasa terjadi di pemerintahan, kementerian atau lembaga. Kemudian ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Dan yang terakhir adalah fraudulent financial statement atau laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat menyesatkan atau manipulasi laporan keuangan. Misalnya demi ngejar bonus penjualan, akhirnya angka penjualannya dibesarkan. Atau mungkin dari sisi beban dan lain sebagainya. Yang jelas dia menyesatkan informasi laporan keuangan. Nanti di bab selanjutnya kita akan pelajari satu-satu ini. Jadi korupsi itu seperti apa, kemudian kalau penyalahgunaan aset itu gimana, dan seterusnya. Nah, ini atribut akuntansi forensik. Ada pertama karakteristik akuntan forensik. Apa saja itu karakteristik akuntan forensik? Ya, jadi menurut salah satu ahli, Howard R. Davia mengatakan bahwa dalam melaksanakan investigasi terhadap fraud, auditor itu seharusnya atau akuntan forensik itu harus memiliki karakteristik khusus ya atau keahlian khusus gitu yang bisa mendukung pekerjaannya. Nah, nanti di slide berikutnya saya jelaskan terkait dengan karakteristik akuntansi forensik. Selain itu, ada juga kode etik. Bukan hanya akuntan forensik, semua profesi saya yakin punya kode etiknya. Nah, kode etik ini tujuannya untuk apa? Yaitu menjaga profesionalitas dan integritas dari profesi itu sendiri.
Yang baik yang jadi dokter, jadi akuntan, jadi pengacara gitu ya, pasti punya kode etiknya masing-masing. Dan yang terakhir ada standar audit investigatif. Jadi di dalam mengerjakan atau melaksanakan pekerjaannya, akuntan itu sudah barang mesti harus berpijak pada standarnya. Kalau akuntansi keuangan kan standarnya PSAK. Ya. Kalau syariah juga PSAK syariah ada. Nah, maka akuntan forensik juga dia punya standarnya sendiri. Nah, ini kode etik ini berisi nilai-nilai luhur yang sangat penting bagi eksistensi profesi. Jadi profesi itu bisa eksis karena ada integritas, rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya diri dari pengguna dan stakeholder lainnya. Kemudian standar audit investigatif itu menurut Spencer dan Jennifer Pickett ada beberapa standar audit investigatif secara umum ya. Walaupun ini konsep umumnya, nanti di setiap standar, misalnya kayak standar pemeriksaan keuangan negara, nah itu akan di breakdown lebih khusus lagi, lebih teknis lagi. Yang pertama dia mengatakan bahwa seluruh investigasi harus dilandasi praktik yang diakui, praktik terbaik yang diakui. Kemudian kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian, sehingga bukti yang terkumpul tadi dapat diterima di pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia. Pastikan bahwa investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Kemudian yang berikutnya, beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana. Mencakup seluruh substansi investigasi, dan yang terakhir adalah meliputi seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, konfirmasi atau kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai laporan hasil audit investigatif. Nah, ini adalah standar ya, standar audit investigatif yang harus dilakukan oleh seorang akuntan forensik. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah pengantar yang perlu saya sampaikan. Nah, teman-teman silakan membaca literatur atau referensi untuk menambah pemahaman terkait dengan akuntansi forensik. Di bab-bab berikutnya akan banyak kita bahas tentang fraud ya, baik itu bagaimana mencegah fraud, kemudian menangani fraud dan lain sebagainya. Di pembelajaran kita ini nanti akan banyak mempelajari tentang kasus-kasus ya, case based learning, supaya kita lebih paham terkait dengan konsep akuntansi forensik. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar maupun Google Classroom. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.